Sobat Kies. Nah, hari ini saya akan mengopnam untuk pekerjaan dari project ini. Nah, ini ya. Sebelah kanan saya ini ya, ini dinding baru, kemudian yang belakang itu juga dinding baru sebagian ya, yang kemarin sudah kita cek, dan ini perabatan yang kemarin sudah selesai. Kemudian ini tutupnya ya, tutup untuk bak kontrol itu lagi di finishing, dan bak kontrolnya juga lagi di finishing. Nah, ini full drain sudah terpasang, keran air juga sudah terpasang. Nah, kalau kondisi seperti ini nih Sobat Kies, dinding ini udah dicat tapi baru satu lapis. Nah, kalau si mandor atau pemborong ingin melakukan opnam atau minta opnam pembayaran, ini seperti apa? Nah, seperti apa metodenya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Nah, apa bedanya dengan progres yang kemarin? Kalau progres itu hanya untuk mengetahui persentase bobot pekerjaannya itu udah sampai mana. Sebenarnya hampir mirip sih dengan opnam. Cuman kalau opnam ini lebih ke klaim nantinya. Jadi pembayaran. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan sampai ke metode klaimnya, metode pembayarannya seperti apa. Nah, oke. Kita lihat dulu sekelilingnya ya. Seperti ini kondisinya. Nih. Lantai rapat ini udah selesai, udah di finishing juga. Ini udah dibuat tekstur ya, garis-garis. Ini udah. Nah, dinding juga udah dicat. Cuman dinding yang udah dicat ini baru di bagian sebelah dalam. Jadi sebelah luar situ itu belum dicat. Sama juga yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Nah, nanti habis ini saya akan kembali input di spreadsheet. Nah, berapa total klaim atau opnam yang boleh diklaim oleh pemborong ini atau mandor ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, kita lanjut ke spreadsheet. Nah, ini saya sudah buka spreadsheet untuk progress report yang kemarin, yang kita update kemarin itu sampai di 81,83%. Nah, ini kita update lagi berdasarkan progress yang kita opnam tadi di lapangan. Kita update dulu sebentar. Ini kita copy ke last period ya. Sorry, ini copy dari atas. Ini kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Special values. Nah, cara ini cukup simple. Atau kalau sobat tidak ingin merubah file aslinya ini ya, ini bisa di copy sheet. Jadi kalau kita copy sheet ya, misalkan ini kita cancel, ini kita copy sheet ya. Nah, kita duplicate aja progress 2. Nah, jadi ini kita hapus dulu ya, periode yang ini kita hapus dulu. Nah, kita delete ya kan, jadi dia 0. Kemudian yang ini kita ambil dari progress yang sini, up to this yang kemarin kita copy di sini ya. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita bisa menggunakan paste spesial, atau juga kalau di Excel itu bisa menggunakan paste link. Nah, ini ya, paste link. Kemudian ini kita hapus yang tidak guna ini. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita tinggal isi. Berarti ini kalau udah 100% berarti kan ini 0. Ini yang 100% 0. Nah, kemudian pekerjaan rabatan kasar. Rabatan kasar kan udah selesai ya. Kita boleh kasih 100% in total, berarti sekarang kita tambah 80% karena kemarin udah 20%. Kemudian pekerjaan bak kontrol air hujan ini karena belum di finishing ya, jadi kita boleh anggap ini baru 90% in total, berarti kita tambah 30%.
Kemudian tutup bak kontrol sama ya, kita buat 90%. Kemudian full drain udah selesai terpasang 100%. Kemudian instalasi ini udah, ini 0 berarti ya. Kalau yang udah 100% kita nolkan ya. Simple sekali ini buat progress opnamnya. Nah, untuk pekerjaan cat kita kan udah lihat tadi, pekerjaan catnya itu baru satu lapis dan di bagian sisi dalam. Nah, berapa persen kira-kira? Kalau saya sih cuman kasih 10% ya. Oke, kemudian pekerjaan galian ini udah selesai semua, kita kasih 0 periode ini karena udah diklaim, karena kita udah progress di minggu, anggaplah ya minggu kemarin atau kemarin. Ini 0. Nah, kemudian pekerjaan cat untuk dinding samping juga kita anggap 10% ya. Oke, nah ini dia. Jadi yang kemarin itu 81,83%. Kemudian yang kita cek hari ini ada peningkatan 7,45%. Berarti in total itu adalah 89,28%. Nah, oke. Ini bisa kita gunakan sebagai opnam untuk klaim pembayaran. Oke. Nah, kita lanjut ke metode perhitungan untuk opnamnya. Ini saya rename dulu ya, opnam. Nah, jadi saya sudah siapkan form di sini. UP-nya siapa, misalkan pemilik proyeknya siapa, kemudian perihalnya ini ya, progress opnam, pekerjaan lantai dan dinding, kemudian dirnya ke siapa, misalkan mungkin ke departemen apa mungkin kan. Kemudian nah ini kita ganti ya, lantai dan dinding. Oke. Nah, kemudian nilai dari total proyek ini adalah 16.100.000 ya. 16.100.000, dan kemarin itu udah dikasih total uang muka itu 8.500.000. Jadi sisa lagi 7.600.000 ya. Bisa dilihat di sini. Jadi yang telah dibayarkan itu adalah uang muka 8.500.000. Kemudian pembayaran selanjutnya. Nah, ini pembayaran kita yang akan kita klaim. Nah, pekerjaan selesai di sini kan kita lihat di sini ya. Pekerjaan selesai 89,28%. Berarti di sini kita ganti 89,28%. Oke. Nah, kemudian di sini ini kita ganti. Ini ya. Kita ganti. Jadi total nilai proyek ya, total kontrak 16.100.000 ini dikalikan dengan progres sampai saat ini. Ini 89,8%. Nah, ini hasilnya 14.373.334 rupiah. Kemudian kita ada potongan retensi. Nah, retensi umum ya 5%. Jadi ini retensi ini dikurangin dari jumlah klaim progres sampai saat ini. Jadi ini ya 14 juta ini kemudian dikurangi retensi ya. Nah, untuk retensi sendiri ini biasanya ini tergantung kesepakatan pemborong dengan pemilik proyek ya. Bisa dalam jangka misalkan 1 bulan atau 2 bulan. Jadi retensi ini boleh dibilang progres klaim yang ditahan untuk jaminan lah bahasanya itu. Mungkin untuk jaminan kalau misalkan ada kerusakan dia harus perbaikin lagi selama sampai masa garansi atau masa pemeliharaan itu sesuai kesepakatan seperti itu. Kemudian di sini kita buat total pembayaran sampai saat ini berarti sampai 89,28% ya. Nah, lalu di sini ini berarti di sini total untuk pekerjaan selesai sampai saat ini kan 89,8%, 14 juta ini. Kemudian dikurangi retensi. Nah, retensi ini karena ditahan. Nah, ini jadi sisanya adalah 13.654.667 rupiah. Nah, kemudian sisa pembayaran selanjutnya. Nah, ini berarti kan kalau misalkan kita tagih sampai saat ini tuh segini 13 jutaan ini.
Kemudian sisanya berapa? Ini sisanya. Nah, jadi uang kita masih sisa yang belum tertagih nanti setelah ini dibayarkan ya. Nah, sisanya 2 jutaan ini, 2.445.333 rupiah. Nah, pembayaran pada periode ini kita sebutkan di sini. Berarti, nah di sini ini rumusnya simple. Berarti total pembayaran sampai dengan 8,928% ini, 13 juta ini ya. Ini dikurang total uang muka. Nah, di sini. Ini kita pindah ke sini. Nah, yang telah dibayarkan 8.500.000. Jadi nanti kalau misalkan ini kita mau klaim lagi ya, misalkan ini udah dibayar, kita mau klaim lagi, berarti di sini ditambahin di nomor 2 ini yang telah dibayarkan tuh apa aja di sini. Berarti kan nomor 2 misalkan pekerjaan selesai 89,8%. Nah, yang dibayarkan berapa? 5 juta ini kan. Berarti nanti tulis di sini. Jadi jumlahnya ini baru untuk pengurangan pembayaran periode selanjutnya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini tinggal nanti disebutkan aja terbilangnya berapa, 5.154.667 rupiah. Kemudian silahkan transfer ke rekening, misalkan rekening BCA atau ya apapun rekening dari pemilik dari pemborong atau mandor yang akan klaim opnam ini. Oke. Nah, jadi cukup simple untuk metodenya. Ya, formnya juga cukup simple, ini bisa dicontoh ya. Nah, ini lihat di sini. Nah, untuk selain kita melampirkan progres ini ya, ini kan progres ya. Jadi progres ini kita print misalkan ya, ini kita lampirkan, kemudian kita minta bubuhi tanda tangan oleh supervisor atau kalau misalkan ada pengawas lapangannya di sana dari si pemilik project. Di sini dibuatkan mengetahui misalkan di sini dibuatkan disiapkan oleh atau prepare ya by siapa misalkan. Nah, di sini kan boleh ditulis di sini misalkan pemborong. Nah, pemborong ya. Pemborong atau mandor. Kemudian di sini mengetahui ya. Nah, di sini buat mengetahui. Nah, di sini mungkin mungkin kalau dia punya tim QS ya. Jadi di sini misalkan QS. Kemudian di sini ada lagi misalkan supervisor atau pengawas lapangan di sini ya. Nah, mungkin ya bisa ditanyakan ini siapa aja yang nanti tanda tangan untuk progress opnam ini, nanti bisa ditanyakan mungkin setelah supervisor mungkin set manager mungkin ya di sini. Nah, kita perlu minta tanda tangan itu semua. Kemudian setelah ini semua ditandatanganin, ini udah oke ya. Nah, jangan lupa melampirkan foto kondisi lapangan sampai di 89,28% ini. Jadi lampirkan foto-foto yang mengenai proyek pekerjaan ini ya. Oke, cukup simple kan? Nah, jadi seperti itu cara klaim untuk progress opnam dari sebuah proyek, suatu contoh proyek yang simple ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai untuk di project manapun. Nanti mungkin kalau masalah form ya, untuk masalah form ini nanti bisa bervariasi ya, tinggal dikolaborasi lagi mungkin di tempat project yang sedang sobat kerjakan, mungkin dia mempunyai standar seperti apa ya, tinggal ikutin aja standar dari mereka. Tapi kalau ini kan bebas ya, kita menggunakan yang tanpa standar lah boleh dibilang. Tapi di sini sudah jelas ya, di sini dari uang muka, kemudian kapan diterimanya nanti sebutkan aja di sini. Kemudian di sini juga pembayaran selanjutnya itu sekarang ya 89,8%, kemudian ada retensi. Nah, mungkin kalau misalkan sobat QS di sini tidak ada retensi, ini silahkan dihapus aja ya. Ini saya kasih contoh untuk pekerjaan yang memakai retensi ya. Jadi kalau misalkan untuk borong pribadi ke rumah pribadi atau tidak melalui
perusahaan atau apa biasanya kan mereka tidak pakai retensi, tapi ada juga yang beberapa pakai retensi. Ya silahkan aja nanti sesuai kesepakatan kontraknya, deal-dealannya seperti apa. Seperti itu Sobat Kies. Nah, jadi sampai di sini, kalau misalkan Sobat Kies masih ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar, ditanyakan seperti apa kesulitannya, nanti coba kita bantu. Kemudian bagi Sobat Kies atau Sobat yang lainnya yang lagi nonton ini yang belum berlangganan, bantu support kami untuk subscribe, like, dan share, agar sobat-sobat, teman-teman mandor atau pemborong atau sobat-sobat supervisor juga harus tahu bagaimana caranya untuk opnam ini. Jangan asal tanda tangan aja ya di sini ya. Nanti kalau ditanya gimana cara metodenya, nggak tahu, nanti jangan sampai kena marah atasan ya. Nah seperti itu. Nah bantu kami untuk subscribe, like, dan share agar kita lebih berkembang lagi, agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik, lebih berkualitas seputar quantity surveyor tentunya. Oke, saya Angura Khalid, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.